Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabatku, sahabat Jenderal Tani Buah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita berjumpa di sore hari yang cerah ini. Tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini akan saya perlihatkan teman-teman bagaimana pertumbuhan daripada alpukat mentega ya. Alpukat mentega teman-teman, selama kurang lebih 8 sampai 9 bulan setelah tanam ya. Nah ini teman-teman ya. Dan baru kita lakukan pemangkasan akar lagi teman-teman ya. Lakukan pangkasan akar karena yang saya perhatikan tadi ini di areal sekitar batang durian itu agak keras teman-teman ya, agak keras sekali. Banyak akar-akar seperti ini teman-teman. Ini sebenarnya kalau saya perhatikan akarnya juga sih yang banyak ini, namun sudah membelit sendiri pohonnya teman-teman, sehingga berkumpul situ, bergerombol, dan akhirnya menyebabkan tanah menjadi padat teman-teman ya. Sehingga kita gemburkan dan kita pangkas saja. Sudah cantik semua hasilnya teman-teman. Dan setelah kita lakukan seperti ini, insya Allah kita akan pupuk teman-teman ya. Dan saya juga mau berbagi sama teman-teman sekalian ini mengenai ilmu tanaman teman-teman. Sebenarnya tanaman ini kalau saya perhatikan ya hampir sama dengan kita. Ketika kita berikan perhatian yang cukup, insya Allah mereka juga akan bertumbuh dengan bagus, dengan optimal. Dan di tempat saya ini teman-teman ada sekitar hampir kurang lebih 400 pohon alpukat, baru sekitar 300 sekian, 380 ya, hampir 400 lah. Jadi insya Allah kita akan lakukan perawatan yang optimal, karena ini sudah ada sebagian yang berbuah teman-teman ya, walaupun tidak serempak. Dan ketika kita berbicara mengenai bagi-bagi ilmu teman-teman ya, terkadang ini kalau saya perhatikan di YouTube itu terkadang saya juga curhat sedikit teman-teman ya. Ketika kita perhatikan ini yang dilirik itu terkadang oleh penonton itu adalah konten-konten yang bagus editannya ya. Kalau kita ini HP-HP kentang yang kita pakai teman-teman, terkadang tidak dilirik. Padahal apa bedanya ketika kita sharing ilmu? Misalkan ini kita berhadapan, 2 orang diskusi 4 mata, kita sharing ilmu tentang tentang alpukat misalkan. Ketika saya berbagi ilmu tentang alpukat kepada teman-teman, otomatis kan ketika kita berbicara dari dari hati ke hati, itu kan tanpa saya berikan gambaran, saya perlihatkan bentuk, contoh atau model daripada pertumbuhan alpukat. Tetapi ini walaupun saya pakai HP kentang, walaupun saya tidak edit, tapi bisa diperlihatkan sama teman-teman bahwa beginilah hasilnya. Dan saya juga terkadang menyimak teman-teman, saya tidak pernah memilih ketika memperhatikan di siaran-siaran YouTube. Ketika ada ilmu, insya Allah saya akan adopsi. Tetapi cara mengadopsinya itu teman-teman, saya terkadang ini ketika saya adopsi ilmunya itu, saya contohkan di satu pohon saja teman-teman. Ketika saya adopsi ilmunya itu, saya contohkan di satu pohon saja ya. Saya ndak langsung aplikasikan di semua pohon ya. Karena apa? Khawatirnya ketika ilmu yang kita adopsi itu ini tidak sesuai atau tidak cocok dengan pertumbuhan alpukat yang kita rawat selama ini, seperti itu.
Jadi dan alhamdulillah teman-teman ya, ketika saya sharing ilmu seperti ini, berarti saya sudah aplikasikan di tempat saya. Jadi saya tidak pernah edit ketika ada video yang saya buat. Saya tidak pernah bagaimana mau mencerahkan ya. Terkadang itu banyak video-video yang kita buat itu teman-teman ya, walaupun daunnya seperti apa, dirubah dia punya saturasi sehingga lebih cerah kelihatan. Kalau saya tidak teman-teman ya, alami saja ya. Kalau daunnya kuning ya saya katakan kuning, kalau daunnya hijau saya katakan hijau. Seperti ini penampakannya teman-teman ya. Nah ini sekitar 1 tahun 2 bulan tanam teman-teman, dan saya perhatikan ini mungkin sudah ada mau muncul ini bakal-bakal bunga seperti ini ya. Nah ini teman-teman, dan insya Allah ketika kita lakukan perawatan secara optimal, insya Allah pasti akan memberikan hasil yang optimal. Seperti ini teman-teman, ada satu buah ini yang kita perhatikan ini agak kuning teman-teman ya. Nah, coba kita perhatikan. Karena apa? Di sini teman-teman ada rumput kemarin ya. Nah, ada rumput yang menghalangi masuknya atau menghalangi akar untuk mencari unsur hara. Sehingga ini saya bongkar teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kita akan lihat hasilnya setelah kita bongkar. Mudah-mudahan ada perubahan di pohonnya. Jadi alhamdulillah teman-teman, kalau menurut persepsi saya, jangan takut untuk menanam alpukat. Karena apa? Alpukat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. Ketika kita berbicara bahwa apakah ada tanaman lain yang bisa mengimbangi atau setara daripada alpukat ini, insya Allah saya rasa tanaman lain banyak, cuman perawatan daripada alpukat ini lebih mudah teman-teman, lebih mudah sekali. Bahkan ketika saya tanam ini alpukat ini, saya tidak berikan